Salah satu strategi pembelajaran yang berpihak pada murid adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar dari setiap individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk mengakomodasi perbedaan individual siswa di dalam kelas. Hai, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rin Christian Mungo dari SMA Negeri 1 Motoling, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hai. Lalu bagaimana implementasinya? Yuk simak video berikut ini. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Sebagai makhluk individu, tentunya kita menyadari bahwa setiap pribadi adalah unik. Artinya, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Demikian pun murid-murid pastinya memiliki berbagai keragaman, baik dalam minat, gaya belajar, maupun kebutuhan belajarnya. Dengan melihat betapa luasnya keberagaman yang ada pada setiap murid tersebut, guru perlu berpikir bagaimana caranya agar dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu strategi yang bisa digunakan untuk tujuan murid tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut langkah-langkah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. 1. Mengenal murid. Langkah pertama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan mengenal murid secara mendalam. Guru perlu mengumpulkan informasi tentang minat, kebutuhan, dan kemampuan murid melalui kegiatan asesmen diagnostik. Kemudian, guru menganalisis serta memetakan profil belajar murid tersebut agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik individu tersebut. 2. Aktivitas belajar per format. Di awal pembelajaran, saya biasanya memfasilitasi murid menampilkan kreativitas mereka dalam kegiatan pembelajaran dalam bentuk aktivitas belajar yang diberi nama performat. Performat merupakan singkatan dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu perform yang terjemahnya adalah tampil dan mathematics yang artinya adalah matematika. Artinya, murid diberikan kesempatan untuk melakukan atau menampilkan kreasi, potensi, dan bakat yang mereka miliki di 3-5 menit awal pembelajaran matematika. Di tiap pertemuan pembelajaran tersebut, akan ada 2 orang murid untuk menampilkan potensi, bakat, dan kreasi yang mereka miliki dalam bentuk membaca puisi, berbalas pantun, menyanyi, atraksi sulap, teka-teki, monolog, dan lain-lain. Bahkan guru pun sering diajak untuk terlibat dalam kreasi penampilan murid tersebut. Contohnya, menyanyi, berbalas pantun, dan lain-lain. Ini adalah bagian dari diferensiasi produk, di mana murid memilih sendiri cara mendemonstrasikan minat, bakat, serta potensi mereka. Saya percaya menciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka tidak selalu harus yang rumit dan kompleks. Cukup sesederhana memberi ruang bagi murid untuk berkreasi sesuai minat mereka. 3. Menyusun kelompok belajar. Setelah mengenal murid, langkah berikutnya adalah menyusun kelompok belajar. Saya juga percaya bahwa pembentukan kelompok belajar bukan saja hanya memperhatikan gaya belajar murid saja, tetapi juga dapat dibentuk berdasarkan kemampuan, minat, atau topik tertentu sesuai analisa dan pemetaan kebutuhan murid oleh guru. Dalam kelompok belajar, murid dengan kemampuan yang serupa dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru juga dapat menyusun kelompok dengan kombinasi kemampuan yang berbeda untuk memfasilitasi kolaborasi dan saling belajar antar murid. 4. Menyediakan materi dan sumber belajar yang beragam.
Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan penyediaan materi dan sumber belajar yang beragam sesuai dengan profil belajar murid. Misalnya, dengan memperhatikan minat belajar, kesiapan belajar, dan gaya belajar murid, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Guru perlu menyediakan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Materi tersebut dapat berupa teks, video, gambar, atau sumber belajar lainnya, atau diferensiasi konten. Selain itu, guru juga perlu menyediakan sumber belajar tambahan lainnya yang dapat diakses oleh murid yang membutuhkan. Dengan menyediakan materi dan sumber belajar yang beragam, murid memiliki kesempatan untuk memilih cara belajar yang paling efektif bagi mereka. 5. Menggunakan strategi pengajaran yang berbeda dan memberikan scaffolding sesuai kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga melibatkan penggunaan strategi pengajaran yang berbeda. Guru perlu menggunakan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain ceramah, diskusi kelompok, proyek, atau penugasan individu. Guru dapat memberikan scaffolding bagi murid yang memerlukan dukungan tambahan sesuai kebutuhan. Dan bukan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, tetapi memberikan beberapa pertanyaan yang memantik mereka berpikir kritis, sehingga murid sendirilah yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Dukungan taman seperti ini bertujuan untuk membantu murid mencapai tujuan pembelajaran mereka, atau diferensiasi proses. 6. Mendemonstrasikan hasil pekerjaan murid kepada guru. Murid dapat menampilkan, mengekspresikan, dan mendemonstrasikan pemahaman mereka sesuai yang mereka inginkan, atau diferensiasi produk. Mereka bisa memilih dan memvariasikan produk hasil pemahaman mereka. Produk hasil belajar tersebut dapat juga disesuaikan dengan minat belajar serta gaya belajar mereka. Keragaman produk hasil belajar tersebut dapat berupa video, chart, bahan presentasi, dan lain-lain. 7. Melakukan asesmen dan umpan balik. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu melakukan asesmen, baik evaluasi hasil belajar murid maupun evaluasi proses pembelajaran, serta memberikan umpan balik kepada murid. Guru perlu mengukur kemajuan belajar murid dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dan menyesuaikan pengajaran di masa mendatang. 8. Meningkatkan kompetensi sosial emosional murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Misalnya, dengan memberikan tayangan video lagu, kemudian murid mengekspresikan perasaan atau emosi mereka dalam bentuk deskripsi pada lembaran kertas, kemudian membacanya serta menempelnya di depan kelas. 9. Membuat refleksi bersama. Di akhir pembelajaran, guru dan murid dapat melakukan refleksi bersama terhadap proses pembelajaran dan merencanakan upaya tindak lanjut untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembelajaran di kelas dapat menjadi lebih menarik, efektif, dan menyenangkan, sehingga setiap murid dapat belajar dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Pendidikan yang berpihak pada murid artinya memberikan kemerdekaan bagi murid untuk memperoleh pendidikan seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Mari kita terus memperjuangkan pendidikan yang lebih baik dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua murid untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga kita dapat membangun Indonesia yang lebih maju dan berbudaya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi semua. Saya Rian Christian Mungo, salam dan bahagia.